Halo everyone, dengan gue Sony di sini mau ngebawa sesuatu yang beda dari biasanya, yaitu review casing gue sendiri karena banyak yang nanyain setup review game dan streamingnya gue. Ini setup pribadi gue ya, bukan setup untuk kantor TL Media yang nanti kita akan upload khusus. Buat yang belum tahu, ini casing itu yang gue pakai merupakan salah satu casing yang mencolong perhatian banyak orang di Computex tahun ini. Casing ini adalah Deepcool Arc 90. Arc 90 ini merupakan casing terbaru dari Deepcool dan menurut gua adalah salah satu produk yang kelihatan sleek banget dan minimalis dengan desain tempered glass yang gelap dan di dalamnya udah termasuk liquid cooling dengan radiator 280 mm triple fan yang terintegrasi langsung di dalam casingnya. Ya, jadi untuk semua AIO-nya ini udah jadi satu sama casing dan desain estetiknya. Dan ini menurut gue menjadi salah satu chassis yang pastinya unik dan baru dan enak dipandang juga sih menurut gue pribadi. Di dalam ini ada RGB fans yang didapatkan, terus semuanya itu bisa diatur dari controller yang ada di dalamnya juga. Casing ini bisa dibilang juga suatu casing yang hybrid, karena kalian juga walaupun mendapatkan AIO dalam bentuk Deepcool Captain, kalian masih bisa dengan leluasa memasang water cooling kit kalian sendiri, terutama untuk GPU-nya kalian. Secara estetika, kita bisa lihat integrasi AIO miliknya juga dijadikan poin penjualannya, di mana di bagian depan casingnya kalian bisa lihat dengan mudah tubing transparent ini yang menyatu dengan radiatornya. Di sini kalian juga bisa lihat ada flow meter juga di bagian bawahnya. Keseluruhan ini menurut gua sangat-sangat modern, minimalis, dan pleasing on the eye. Fun aja ngeliatin water flow di depan casing dan tahu apakah pumpnya itu berjalan dengan aman atau enggak karena kita bisa langsung lihat flow-nya. Untuk seluruh casingnya, kecuali bagian belakang dan samping tempat stand motherboardnya, ini semuanya itu terbuat dari tempered glass yang gelap. Untuk jumlah fans, kalian yang dapat itu ada 4. Semuanya ini RGB dan masuk ke controllernya semua, di mana di bagian atas casingnya, ini kalian bisa atur lightingnya, terangnya, dan speednya. Formasi fannya menurut gue udah ideal banget. Semuanya ini exhaust tapi nggak pas-pasan di depan casingnya. Ada 3 PWM ditaruh sejajar dengan radiator 280-nya dan satunya lagi kelihatan di sini menutupi bagian bawahnya. Dan ini adalah slot harddisknya kalian. Jadi semuanya ini ketutup untuk radiatornya dan harddisk juga mendapatkan cooling. Di baliknya kita bisa lihat ada grommet untuk bagian exhaust dan sengaja dibuat mengarah ngebuang ke belakang casing. Ini yang gue suka dari Deepcool juga. Berarti mereka udah memikirkan semuanya. Karena kalau kita posisikan ini casing di sebelah kiri kita, semburan panas radiator itu nggak akan ke muka kita atau ke arahnya kita, tapi tetap ke belakang. Walau casing ini ada posisinya di sebelah kiri kita dan di atas meja. Jadi menurut gue desain yang simple ini benar-benar memikirkan posisi casing yang ditempatkan di mana aja, and I appreciate that a lot. Untuk tipe motherboard yang bisa masuk ke ini casing, ini chassis itu support E-ATX, ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Terus bahan utama casing ini fabricated SGCC steel, jadi tetap kokoh dan solid, and fabrikasinya ini bagus banget. Nggak ada hard edges di mana-mana dan semuanya itu benar-benar smooth banget. Dengan total semuanya, casing ini kurang lebih berat itu 15 kg tanpa ada apa-apa di dalamnya. Jadi ya memang casing ini tuh lumayan berat. Untuk slot bagian belakangnya kita bisa lihat ada 8 expansion slot dan ada 2 tambahan buat kalian yang pengen bikin GPU kalian itu vertical. Tapi gua mendingan ambil opsi yang horizontal. Untuk risernya, kalian harus beli terpisah karena nggak disediakan sama Deepcool. Tapi semua slotnya ini udah disediakan, jadi gampang banget untuk kalian pasang. Nah, di bawahnya dia ini ada tempat untuk PSU-nya kalian yang ketutup semua dan nggak bisa kalian lepas. Tapi di sini kalian bisa lihat betapa luasnya untuk penempatan kabel dan ukuran PSU apa aja itu bakalan muat di sini karena memang luas banget slotnya. Untuk konektivitas, kita disediakan 2 USB 3.1 dan ada 3,5 mm untuk headphone dan mic jack. Selain itu, cuma ada 3 tombol yang connect langsung ke fan controller yang gue jelaskan tadi di awal. Jadi untuk controllernya, ini kalian nggak ada setting yang bisa connect ke RGB controller ke motherboardnya kalian. Jadi untuk ngubah-ngubahnya, kalian harus pakai 3 tombol yang ada di atas ini. Sekarang kalian mungkin mikir kalau dengan 4 fan ini mungkin airflow atau ventilasi atau sirkulasi di dalam casing ini berantakan. Tapi enggak sih, walau semuanya ini tuh secara teknis enggak exhaust semua, airflow-nya ini tetap bagus. 4 fan berukuran 140 mm ini narik udara yang banyak banget, jadi airflow-nya ini cukup banget dimana kalian nggak perlu menambahkan fan di bagian atas casing atau di front panel. Walau sebenarnya kalau kalian lepas top sama front panelnya, kalian masih mau masang 3 x 120 mm fan untuk di front dan di top panelnya kalian. Dan saran gue sih kalian sebenarnya nggak perlu juga kecuali kalian itu memang menggunakan atau tambahan untuk water cooling sistemnya kalian sendiri dengan pump, terus radiator, dan reservoirnya kalian sendiri. Karena dengan 4 fan yang sudah disediakan di dalam casingnya ini, VRM maupun RAM gue pun masih aman suhunya. Nah, untuk kompartemennya, di dalam ini kalian bisa lihat ada 3 slot harddisk atau SSD SATA. Ini penting banget buat gue pribadi karena memang gue butuh 3 harddisk untuk storage dan 2 slot buat gue nggak cukup sama sekali. Dan casing ini provide hal yang menurut gue paling penting untuk diri gue sendiri. Perlu gue ingatkan banget, ini kalian tetap ada bautnya untuk harddisk tray-nya. Kalian harus lepasin dulu bautnya baru bisa kalian tarik keluar. Tapi walaupun sistemnya seperti ini bukan sistem hot swap ya, cuman cage aja. Jadi kabelnya tetap harus dari belakang kalian pasangkan ke harddisknya langsung.
Di sebelah atas PSU-nya kalian bisa nempatin satu SSD. Tapi kalau kalian menggunakan lebih dari satu SSD, tenang aja karena di belakang ada 4 slot untuk kalian bisa tempatin SSD SATA kalian. Nah, untuk tinggi CPU coolernya, buat kalian yang masih pengen tahu, walau sebenarnya udah ada built-in cooler untuk CPU kalian, ini tuh tingginya maksimumnya adalah 186 mm sampai mentok ke tempered glass-nya. Nah, kalau untuk GPU, muat maksimum panjang ini adalah 310 mm. Jadinya memang luas banget jadinya. Tapi untuk masang yang memang agak ribet sedikit untuk GPU, terutama yang tebel-tebel banget, karena kalian harus lepas cover belakangnya untuk yang vertical GPU untuk lebih gampang masang GPU kalian yang penempatannya ini horizontal. Nah, kita lanjut ke untuk masang AIO-nya. Ini sebenarnya tuh simple banget, kalian cuma perlu lepas dudukannya aja, terus yang pertama kepasang dalam casingnya. Untuk water block-nya ini sama dengan yang Captain Series RGB-nya miliknya Deepcool yang kalian bisa beli di mana-mana. Jadi warnanya ini akan sesuai dengan yang kalian pilih dengan warna fan-nya. Ini menurut gua salah satu water block yang paling bagus estetiknya, kayak arc reactor dan ada pendinginnya untuk di desainnya. So lanjut untuk bagian pemasangannya ke Mobo juga gampang karena kalian disediain semua backplate dan semua screws dan stand off untuk semua versi Mobo Intel dan AMD sampai AM4. Tapi sayangnya TR4 itu nggak disupport sama sekali, jadi jangan nanggep kalau kalian itu bisa beli Threadripper dan pasang di sini. Kalau semuanya udah kalian pasang, tinggal kalian pasang water blocknya aja. Dan ingat untuk pasang thermal paste-nya dulu, karena di sini nggak ada thermal paste-nya. Kalian harus apply sendiri, tapi Deepcool udah sediain juga kok thermal paste-nya, tenang aja. Buat yang belum beli sendiri, kalau kalian susah nyari, pasti ada kok di dalam box-nya. Cuman emang nggak langsung apply ke water block-nya aja. Kalau kalian ngerasa ada yang nggak muat atau nggak sampai, tinggal kalian adjust aja pipa water block-nya. Ini pasti muat juga kok. Tapi gue kurang tahu buat yang RAM itu tinggi-tinggi kayak pagar rumah. Tapi buat RAM RGB atau kayak yang gue pakai sekarang sih, gue udah ngetes dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya untuk cable routing. Nah, ini semuanya sih simple. Dibuat ada rubber grommet dan semuanya ini lebar-lebar dan gede-gede banget untuk kalian bisa manfaatin cable management itu sebaik mungkin. Jadi jangan tiru gua untuk urusan cable management karena gue tipe yang rusuh umpetin yang semua ketutup di side panel. Lagian ukurannya juga lumayan banyak space buat kalian yang males dan mau semuanya itu tutupin aja di belakang. Nggak mau rapi-rapiin, yang penting depan itu kelihatan rapi kayak gua. Nah, untuk temperatur yang gua gunakan ini adalah Ryzen R7 2700X dan dengan silent mode gua masih dapat dengan nyaman mencapai all-core 4,1 GHz dengan maksimum temperatur ini hanya 70 derajat saat rendering di Premiere Pro. Dan kalau gaming sambil streaming paling cuma nyentuh 60 derajat doang. So, intinya menurut gua ARC 90 ini adalah suatu casing dengan desain easy user usability dan berkualitas yang dieksekusi dengan baik. Tentunya desain casing adalah suatu hal yang subjektif banget, terutama bagi gue yang sebelumnya nggak suka sama sekali dengan adanya RGB di dalam casing. Tapi casing ini ngebuat gue pengen ngebangun vaporwave aesthetics. Perlu diingat juga, suara fan ini bisa lumayan keras atau lumayan mengganggu lah, terutama kalau posisinya itu ada di kiri kalian di atas meja. Dan ini adalah posisi yang gue gunakan dalam setup gue. Jadi saran gue, cobalah untuk gunakan silent profile dari motherboard kalian atau apapun itu yang cara kalian untuk mengubah setting untuk fan-nya kalian. Untuk harganya emang mahal sih, harganya ini 4,5 jutaan untuk ini casing. Tapi perlu diingat, kalian itu hampir dapat semua yang diperlukan dalam build kalian. Udah adanya integrated AIO cooling solution yang bisa sampai harganya itu 1,5 jutaan. Terus 4 fan RGB dan controller yang bisa 1 jutaan. Jadi menurut gua worth it banget sih dengan casing AIO yang didapat. Ditambah lagi dengan desain casing yang menyatukan AIO-nya dengan desain estetik keseluruhan casingnya. Dan gue juga mendapatkan semua yang gue perlukan dalam casing ini, kemudahan gonta-ganti parts, dan sampai 3 slot hard disk yang menurut gue ini sangat-sangat krusial bagi gue pribadi. So, inilah build pribadi PC gue. Jadi, ini bukan build PC gue untuk Telmedia. Jadi, itu adalah hal yang beda lagi dan itu nanti akan kita launch videonya nggak tahu kapan, tapi sedang kita proses pembuatan. So, semoga ini bermanfaat dan buat kalian yang selalu menanyakan gue apakah buildnya gue seperti apa dan pengen lihat seperti apa juga, dan sekarang kalian bisa lihat inilah build milik gue yang gue pakai untuk streaming atau untuk gaming. So, sekian dari gue Sony and I'll see you guys next time.